Haleluya, haleluya. Shalom blessed people, jumpa lagi kita di hari Senin yang berbahagia ini dengan saya Pendeta Theodorus dalam Question of Monday. Apa yang dipertanyakan, itu yang akan saya jawab secara sederhana, singkat, dan kiranya saudara semua dapat memahaminya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Apabila Anda suka, maka Anda dapat membagikannya tentu dengan yang lainnya. Kalau tidak suka ya nggak apa-apa, dislike atau di skip aja. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya, bell yang ada di pojok, supaya saudara selalu dapatkan vlog yang terbaru dari kami. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan Question of Monday. Blessed people, ada yang bertanya begini. Selamat malam Pak Pendeta, baru-baru ini viral berita mengenai Ustadz Yahya Waloni yang dengan bangga menabrak seekor anjing dengan alasan bahwa anjing itu binatang najis dan haram, sehingga layak ditabrak sampai pincang. Nah, sebetulnya bagaimana sih anjing menurut orang Kristen? Oke, ya, jadi ini rupanya apa yang disampaikan adalah sesuatu yang ya cukup viral lah. Jadi dari pertanyaan ini, jawaban saya adalah sebetulnya dari rekannya Yahya Waloni sendiri ya, sesama ustadz, sesama pembicara agama, khususnya yang saya ambil baru beberapa hari yang lalu, tanggal 24 Februari 2021, itu podcast Deddy Corbuzier dengan ulama muda yang saya sangat suka, yaitu Habib Jafar. Habib Jafar dan Deddy Corbuzier kebetulan juga memang berbicara tentang hal ini, membahas tentang Ustadz Yahya Waloni. Nah, saya mengutip saja apa yang dikatakan oleh Habib Jafar, beberapa hal mengenai apa yang Yahya Waloni katakan, anjing itu najis, haram, sehingga layaklah untuk ditabrak, mau dipincangin kek, mau diapain, suka-suka dia lah. Karena itu menurut keyakinan atau tafsirnya dia dari kitab suci yang ia anut, ia yakini. Nah, menurut Habib Jafar, ya, untuk mengkontra apa yang diyakini Yahya Waloni ini, bahwa semua ulama yang terpercaya itu dikatakan bahwa anjing boleh dibunuh jika dianggap mengganggu dan membahayakan. Lalu, hadis yang mengatakan boleh menyakiti atau membunuh anjing, menurut ulama itu sudah dihapus. Ada bahasa Arabnya, tapi saya nggak mau kutip, takut salah. Lalu dikatakan bahwa anjing itu haram kalau tidak ada gunanya. Jadi kalau ada gunanya, boleh bahkan dipelihara oleh umat Islam. Dikatakan juga bahwa zaman sekarang, anjing yang mengganggu sekalipun jangan dibunuh, tapi direhabilitasi, karena zaman sekarang kan sudah ada dokter untuk dokter hewan maksudnya, untuk mengurusi anjing-anjing yang bermasalah seperti itu. Kemudian juga Grand Mufti Mesir atau Mufti Agung Mesir yang saya kutip dari republika.com, beliau mengatakan bahwa, ini Syauqi Alam ya, mengatakan bahwa anjing adalah hewan yang murni, diciptakan Tuhan. Jadi nggak ada sesuatu yang harus takutkan. Bahwa Grand Mufti ini mengatakan orang Islam boleh pelihara anjing. Nah, kita lihat juga Presiden Turki, ya, Erdogan itu seorang Muslim, tetapi beliau punya anjing, ada di media yang pernah saya lihat. Nah, itu sebetulnya sudah cukup untuk menjawab dari apa yang dipertanyakan. Jadi jawaban dari sesama tokoh agama Muslim itu sudah cukup. Tetapi karena tanyakan, anjing itu menurut orang Kristen bagaimana? Nah, kalau menurut orang Kristen sebetulnya simpel saja, bahwa anjing itu pertama ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan pasti baik adanya, karena Tuhan bicara dalam Kejadian pasal 1, apa yang ia ciptakan, dikatakan Allah melihat semuanya baik dan diberkati semuanya itu. Jadi tidak mungkin diciptakan sesuatu yang buruk, ya. Lalu kemudian anjing itu seringkali dilihat dari segi negatif, itu sebetulnya hanya untuk pelajaran bagi kita. Misalkan Salomo dalam kitab Amsal seringkali menggunakan kata-kata nama-nama binatang, maksud saya, untuk menggambarkan bagaimana posisi seorang manusia, bagaimana sikap manusia, bagaimana kerjanya manusia. Dia sering menggunakan semut, singa,
ada juga kadal, ada laba-laba, dan binatang-binatang lainnya. Itu di kitab Amsal. Jadi sebetulnya anjing menurut Alkitab adalah binatang yang baik adanya karena memang Tuhan yang menciptakan. Itu pasti anjing baik sekali. Ya, melihat anjing dari sisi negatif itu sebetulnya adalah untuk menggambarkan, untuk kita dapat belajar bagaimana sih kondisi manusia kita sesungguhnya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Itu jadi perenungan sebetulnya. Jadi kata-kata binatang khususnya tentang anjing itu dapat kita ambil pelajarannya buat refleksi diri kita. Nah, mari kita lihat ya, di dalam Alkitab anjing itu di Perjanjian Lama dituliskan tentang fungsi dan sifatnya. Misalkan di dalam Ayub pasal 30 ayat 1 ya, Ayub 30 ayat 1 dikatakan anjing dari bahasa Ibrani keleb itu adalah anjing penjaga kambing domba. Jadi fungsinya untuk anjing penjaga kambing domba. Lalu kemudian dikatakan juga anjing dari bahasa Ibrani zarzir, ini menunjuk pada anjing greyhound, anjing pembalap itu, yang biasa dipakai oleh para raja-raja untuk berburu. Nah, kemudian dalam Imamat pasal 11 ayat 21 menunjukkan sifat haram sebagai larangan bagi umat Israel untuk memakan binatang yang dikategorikan haram tadi. Ya, jadi tidak boleh dimakan. Dari ciri-cirinya itu terlihat bahwa anjing adalah salah satu yang diharamkan untuk dimakan. Tetapi kemudian menariknya, dari studi kajian linguistik, kata keleb itu atau anjing itu dari bahasa Ibraninya keleb, ada dua nomina ya, penggabungan dua nomina di sana, yaitu kata kol ya. Jadi nomina kol itu artinya seluruhnya atau sepenuhnya, dan kata leb, nomina leb, artinya hati. Jadi arti keleb atau anjing ini artinya sepenuh hati. Itu menunjuk kepada karakter yang disebut kesetiaan. Jadi anjing itu mempunyai karakter kesetiaan. Jadi namanya jadi anjing itu menunjukkan pada apa yang kemudian kita dapat kenali melalui seorang pahlawan Israel yang namanya Kaleb. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 dan Ulangan pasal 1 ayat 36, Kaleb ini adalah orang yang dikatakan hatinya lain. Ia setia. Ia adalah orang yang punya hati yang penuh kepada Tuhan ya. Dia sepenuh hati melayani Tuhan. Ia sepenuh hati untuk hidup di hadapan Tuhan. Jadi, seseorang dinamakan anjing untuk mengambil daripada karakteristiknya, yaitu kesetiaan. Jadi anjing ini sangat baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Alkitab, dan bahkan dalam pandangan seseorang ketika melihat ada orang yang mempunyai sifat-sifat yang setia itu, dan dapat dipelajari ternyata dari yang namanya anjing. Tetapi bukan manusia seperti anjing, tetapi sekali lagi binatang sering dipakai oleh penulis Alkitab untuk merefleksikan kita. Jadi kita dapat mempelajari sifat-sifat anjing atau binatang-binatang yang lain untuk kita renungkan. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian anjing kemudian menjadi rujukan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita tahu bahwa di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang terpilih ya. Bangsa pilihan Tuhan atau Bahar Yahweh, dan Israel adalah umat kesayangan Tuhan atau Am Segulah. Jadi Bahar Yahweh Le'am Segulah, umat pilihan Tuhan, umat yang menjadi kesayangannya. Nah, ini menunjuk kepada Israel. Bangsa-bangsa non-Israel disebut goyim atau orang kafir. Nah, seorang rabi yang hidup di abad pertengahan dari Prancis ya, orang Yahudi Prancis, beliau bernama Rabi Rashi, menafsir tentang Keluaran 22 ayat 31 tentang makanan yang tidak patut diberikan kepada Israel, maksudnya itu harus diberikan kepada anjing. Nah, Rabi Rashi menafsir bahwa
anjing di situ menunjukkan juga kepada bangsa non Yahudi atau non Israel maksud saya. Jadi bangsa kafir itu biasa diasosiasikan dengan anjing. Mengapa demikian? Karena anjing yang dimaksud bukanlah anjing seperti yang kita lihat di sekitar kita, yang di rumah-rumah kita. Tetapi ini yang dimaksud adalah anjing-anjing liar para pemakan bangkai. Jadi mereka adalah binatang-binatang atau hewan yang tidak bertuan. Sehingga mereka hidupnya liar. Tidak bertuan berarti tidak terurus dengan baik. Mereka tidak ditatar, tidak dilatih dengan baik. Karena saya dan orang tua saya sebagai pecinta anjing, cuman sekarang kami nggak boleh pelihara anjing karena kami tinggal di rumah yang kecil, ngontrak di rumah yang kecil, sehingga tidak boleh pelihara anjing. Ya, sebelum-sebelumnya kami lama sekali memelihara anjing. Ya, jadi kami sangat menyayangi anjing. Kami tahu bagaimana mengurus anjing, merawat anjing dengan baik. Karena saya tukang kasih makan anjing dan tukang kasih mandi anjing itu seminggu minimal sekali, seminggu 2 kali. Kami kasih mandi dengan baik sehingga anjing terawat. Lalu kami latih bagaimana mereka harus buang air di tempat yang telah ditentukan, bagaimana mereka boleh tidur di sini, ini nggak boleh dan sebagainya. Bisa dilatih. Nah, sementara yang tidak bertuan tentu dalam tanda petik tidak kenal hukum. Inilah yang dimaksud bangsa-bangsa kafir, bangsa yang tidak memiliki Tuhan Allah seperti Tuhannya Israel. Mereka tidak mengenal Allah sebagaimana bangsa Israel mengenal Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Bahkan bangsa Mesir pun adalah tergolong goyim. Mereka adalah bangsa bahkan yang menyembah anjing, namanya dewa Anubis. Nah, kemudian Tuhan Allah melarang Israel untuk menyembah ilah lain dan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Mesir membuat patung anjing untuk disembah, yaitu dewa Anubis. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam perjanjian baru, dalam pengajaran Yesus khususnya, Yesus pernah berkata begini dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan seterusnya, lalu ditutup dengan kalimat, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, di sini kata anjing dari bahasa Yunani kuon, artinya ini anjing ya, tapi yang diasosiasikan sebagai yang diremehkan secara universal di timur pada waktu itu. Jadi ini anjing bukan anjing peliharaan gitu ya, anjing liar lah seperti itu, anjing-anjing yang biasa berkeliaran, yang nggak terurus. Nah, jadi dimaksudkan di sini apa? Maksud ayat ini adalah jangan memberikan barang kudus kepada anjing, nanti mereka balik mengoyak kamu. Artinya adalah bahwa sia-sia merupakan sebuah perbuatan sia-sia, adalah sesuatu yang nggak harus kita sampaikan ya, kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang jelas-jelas menolak. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang bahkan bisa menghasut orang lain untuk menghina kita yang memberitakan firman Tuhan, atau bahkan mereka bisa berbalik melawan kita dan bahkan bisa menganiaya kita. Jadi nggak usah. Jadi kata Tuhan Yesus, daripada capek-capek sampaikan firman Tuhan, udah tahu ini orang bebal, maka Yesus nggak mau sampaikan kepada orang-orang Farisi. Dia berbicara kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang bukan para pemuka agama, orang-orang Farisi yang biasa ngomentarin buruk gitu ya. Maka Yesus bilang nggak usah lah sampaikan. Banyak orang yang butuh kok. Jadi itu maksudnya. Jadi anjing di sini adalah menunjuk kepada anjing liar yang nggak kenal tuan, yang nggak kenal majikan. Yang orang Farisi itu tahu tentang Taurat, menguasai Taurat secara literal, tetapi mereka tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Ya seperti anjing liar yang saya sampaikan di perjanjian lama tadi. Lalu kemudian Yesus menyampaikan di dalam Matius pasal 15 ayat 26, dikatakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah Yesus ini rasis gitu ya. Ini seorang perempuan Sirofenisia atau dari Kanaan yang kemudian datang minta tolong ke Yesus, bilang nggak patut memberikan roti kepada anjing. Nah, banyak orang salah persepsi, padahal kata anjing ini dari bahasa Yunani adalah kunarion. Ini artinya anjing kecil atau anjing rumahan. Jadi anjing yang dipelihara oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi boleh pelihara anjing.
Ya, ada anjing-anjing tertentu yang boleh pelihara. Ya kalau kayak kita sekarang yang biasa dipelihara yang lucu-lucu, yang unyu-unyu begitu, yang kecil-kecil, ya seperti itulah. Ya, ataupun anjing kayak kami biasa pelihara anjing kampung lah, anjing campuran lah, anjing apapun kita pelihara dulu. Jadi nggak masalah. Itu adalah anjing yang punya tuan, beda dengan anjing liar tadi. Jadi maksud ayat ini adalah bahwa Mesias itu harus datang terlebih dahulu kepada Israel. Itu yang dilambangkan dengan anak-anak. Sedangkan bangsa-bangsa lain setelah Israel menerimanya. Jadi Yesus datang sebagai Mesias kepada Israel dulu, barulah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kepada para goyim ini, pada para anjing gitu. Tapi di sini berbeda dengan goyim yang dimaksud anjing liar, seperti bangsa-bangsa kafir itu. Tetapi Yesus menunjuk tentang belas kasihan Tuhan, kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain itu, ibarat kata seorang tuan rumah yang punya anak-anak yang dikasihinya, tapi punya anjing juga yang disayang. Beda dengan anjing liar. Jadi Tuhan menyayangi Israel, dan Tuhan juga menyayangi bangsa-bangsa non-Israel atau non-Yahudi tadi. Nah, kemudian kita lihat dalam pengajarannya Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 22 dikatakan begini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Nah, maksud ayat ini adalah orang-orang berdosa yang sudah dengar firman Tuhan, dengar Injil, jangan hanya untuk jangan hanya untuk diyakinkan, namun mereka harus masuk ke dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka bisa kembali kepada hidup yang berdosa seperti dulu sebelum kenal Kristus. Nah, karena ini menunjuk pada anjing liar tadi. Ya, mereka biasa muntahin makanan mereka. Jadi mereka makan banyak-banyak, kemudian dimuntahin, lalu dimakan lagi. Seperti itu tabiatnya. Ya, beda dengan anjing rumahan gitu yang sudah dapat makanan yang pasti. Nah, jadi maksud Petrus di sini adalah anjing itu orang-orang yang tidak bertobat sungguh-sungguh. Mereka hanya mau, ya kelihatannya ikut Tuhan, tapi tidak ada buah pertobatan yang serius dengan Tuhan. Nah, jadi menunjuk pada anjing ini. Jadi dengan demikian, anjing dipakai di Alkitab, baik di Perjanjian Baru, menunjukkan karakteristiknya, sifat-sifatnya, dan juga dipakai bagaimana kita hidup secara rohani atau tidak rohani di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Buahnya kelihatan. Anjing dipakai. Jadi di sini walaupun dalam arti negatif, tapi anjing tidak dimaksud sebagai hewan yang hina, tetapi sebagai pembelajaran bagi kita manusia, karena manusia kan yang tukang menilai. Jadi Allah pakai jenis-jenis binatang yang ada di dunia termasuk anjing bagi kita untuk dapat melihat sifat karakteristik mereka, lalu kita renungkan, apakah saya setia kepada Tuhan seperti kata anjing itu Caleb, kesetiaan, atau apakah saya seperti anjing liar itu yang tidak mengenal Tuhan? Apakah saya seperti anjing itu yang kalau dengar firman bukannya terima kasih Tuhan, tapi kita malah marah-marah dan tersinggung karena pendetanya khotbah keras, lalu kita bahkan bisa marah-marahin dia, kasih satu sosmed yang buruk? Ataukah kita kemudian bisa kembali kepada kehidupan yang berdosa, seperti anjing yang kembali pada muntahnya, maksudnya itu. Jadi perenungan kita, apakah kita hari-hari ini berlaku sebagaimana sifat anjing yang baik, ataukah kita berlaku dengan sifat anjing atau kelakuan atau perbuatan anjing yang buruk? Kiranya ini menjadi pelajaran kita. Kalau bicara anjing boleh makan apa enggak, ya mungkin ada topik tersendiri ya. Tapi saya pikir ini dulu yang bahas. Menurut saya apa yang dipertanyakan tentang Yahya Waloni itu sudah dijawab oleh orang Islam sendiri. Dan saya menjawabnya dari sisi teologis mengenai anjing di dalam Alkitab. Kiranya saudara dapat memahami. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.